Untuk memahami lebih dalam tentang masa depan Web 3, pertama-tama mari kita bahas apa itu Web 3 dan teknologi blockchain. Web 3 adalah konsep masa depan internet yang terdesentralisasi, di mana pengguna memiliki kontrol penuh atas data pribadi mereka. Teknologi blockchain menjadi fondasi kuat dalam memungkinkan hal ini. Blockchain, seperti yang kita ketahui, adalah ledger terdesentralisasi yang aman dan transparan. Tetapi, bagaimana teknologi ini berevolusi sejak awal hingga sekarang? Halo semua, selamat datang di saluran YouTube J-Coin. Saya senang bisa berbagi dengan Anda hari ini. Pada video kali ini, kita akan memperdalam pemahaman tentang masa depan Web 3, teknologi yang mengubah paradigma di dunia internet. Eksplorasi lebih lanjut tentang blockchain. Mari kita telusuri lebih jauh tentang teknologi blockchain. Salah satu aspek utama dari blockchain adalah kemampuannya untuk mendukung desentralisasi dan keamanan. Dalam model tradisional, data dikontrol oleh otoritas sentral, namun blockchain memungkinkan kita untuk memiliki sistem terdesentralisasi yang tidak dikendalikan oleh satu entitas tunggal. Hal ini memastikan keamanan dan integritas data tanpa bergantung pada pihak tengah. Konsep utama dari blockchain mencakup transparansi, keamanan, dan distribusi. Transparansi terjadi karena semua transaksi dicatat secara publik dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Keamanan terwujud melalui struktur kriptografi yang sulit diubah dan terverifikasi. Sedangkan distribusi menjadikan informasi tersimpan di seluruh jaringan, mencegah manipulasi data dari pihak jahat. Inilah yang membuat blockchain menjadi teknologi revolusioner dalam dunia digital. Tantangan dan potensi Web 3. Di balik visi gemilang Web 3, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. Salah satunya adalah skalabilitas, tantangan untuk memastikan bahwa jaringan dapat menangani volume transaksi yang besar, tanpa kehilangan efisiensi. Kita juga perlu mengatasi kendala adopsi, yaitu bagaimana mendorong penggunaan luas teknologi ini di seluruh masyarakat. Selain itu, peraturan yang konsisten dan tepat perlu diatur untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan aman di ekosistem Web 3. Meskipun ada tantangan, potensi Web 3 adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Privasi adalah salah satu potensi utama, di mana pengguna memiliki kendali penuh atas data mereka tanpa harus mengorbankan privasi. Keamanan menjadi lebih kuat dengan penggunaan kriptografi yang canggih, dan ini membangun kepercayaan dalam transaksi dan interaksi online. Lebih jauh lagi, Web 3 memberdayakan pengguna dengan memberi mereka kontrol atas identitas dan aset digital mereka. Dengan adanya potensi ini, kita melihat sebuah masa depan yang memberikan kembali kontrol kepada individu, dan mendorong keadilan digital. Peran kontrak pintar dalam Web 3. Kontrak pintar adalah protokol komputer yang dirancang untuk mengeksekusi dan memfasilitasi kontrak secara otomatis dan transparan, tanpa perlu perantara. Ini adalah kode yang dieksekusi di atas teknologi blockchain. Kontrak pintar membuka banyak pintu di Web 3. Mereka mengizinkan transaksi yang aman, transparan, dan otomatis antara berbagai pihak. Sebagai contoh, dalam aplikasi terdesentralisasi, kontrak pintar dapat digunakan untuk mengotomatisasi transaksi, pengelolaan aset, atau bahkan sistem insentif. Kontrak pintar menghilangkan kebutuhan akan interaksi manusia dalam banyak kasus, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi. Untuk memberi gambaran lebih jelas, bayangkanlah suatu aplikasi terdesentralisasi yang memungkinkan pertukaran aset digital antar pengguna. Kontrak pintar dapat menangani proses ini secara otomatis, memastikan keamanan dan keandalan transaksi, dan memastikan bahwa setiap pihak mematuhi perjanjian tanpa perlu pihak tengah. Inilah salah satu contoh nyata bagaimana kontrak pintar memainkan peran kunci dalam Web 3, membawa efisiensi dan keamanan ke tingkat baru. Regulasi dan etika Web 3. Regulasi dan etika memainkan peran penting dalam perkembangan Web 3. Pertama-tama, mari kita bicara tentang regulasi. Pengaturan yang sesuai adalah kunci untuk memastikan bahwa ekosistem Web 3 berkembang dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
Regulasi yang cerdas dan inklusif dapat membantu mengatasi berbagai tantangan, seperti keamanan, privasi, dan perlindungan konsumen. Namun, penting untuk diingat bahwa regulasi harus memperhatikan sifat terdesentralisasi dari teknologi Web 3. Regulasi yang terlalu membatasi bisa menghambat inovasi dan pertumbuhan. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang seimbang untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung inovasi, sambil memastikan keamanan dan perlindungan. Selain regulasi, etika juga merupakan bagian penting dari Web 3. Kita perlu membangun dan mempromosikan budaya etika di dalam ekosistem ini. Etika memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk tujuan yang benar, seperti meningkatkan kehidupan masyarakat, menciptakan kesetaraan, dan mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan dan kesadaran etika juga harus menjadi fokus dalam mengembangkan Web 3 yang berkelanjutan. Dengan regulasi yang tepat dan etika yang kuat, masa depan Web 3 akan menjadi lebih terang. Kita dapat menciptakan ekosistem yang inovatif, transparan, aman, dan adil bagi semua pihak. Inilah tantangan kita, untuk membangun Web 3 yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengintegrasikan teknologi secara bijak, dan mencapai visi yang kita impikan. Aplikasi Web 3 di industri kunci. Sekarang, mari kita fokus pada bagaimana Web 3 mengubah lanskap industri kunci, seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam industri keuangan, teknologi blockchain dan kontrak pintar memungkinkan transaksi keuangan tanpa perantara. Ini membawa efisiensi tinggi, mengurangi biaya, dan mempercepat proses transaksi secara signifikan. Pada sektor kesehatan, Web 3 memfasilitasi pertukaran data medis yang aman dan terenkripsi di antara penyedia layanan kesehatan dan pasien. Hal ini meningkatkan koordinasi dan perawatan pasien, serta memastikan bahwa data kesehatan yang sensitif tidak dicurigai. Dalam dunia pendidikan, Web 3 membuka pintu untuk pendidikan terdesentralisasi dan akses yang lebih adil ke materi pendidikan. Sistem sertifikasi yang terverifikasi dengan blockchain dapat menghilangkan pemalsuan dan memvalidasi kredensial pendidikan secara aman. Dengan menerapkan Web 3 dalam industri-industri ini, kita dapat mencapai efisiensi dan keadilan yang lebih baik. Ini berdampak positif pada masyarakat secara luas, memungkinkan akses lebih banyak orang ke layanan yang penting, dan membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan berdaya. Inilah daya tarik dan janji Web 3 yang kita harapkan, dan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tren dan inovasi terbaru di Web 3. Sekarang, mari kita lihat tren dan inovasi terbaru yang sedang berkembang di ekosistem Web 3. Perkembangan teknologi blockchain terus memunculkan ide-ide baru, dan mengubah wajah Web 3 secara terus-menerus. Salah satu tren terkini adalah pertumbuhan DeFi, yaitu keuangan terdesentralisasi. Proyek-proyek DeFi menyediakan layanan keuangan tanpa perantara, seperti pinjaman dan pertukaran aset digital. Inovasi ini memungkinkan akses ke layanan keuangan yang lebih inklusif. NFT atau non-fungible tokens juga tengah menjadi tren utama. Mereka merevolusi kepemilikan aset digital, terutama dalam seni, koleksi, dan gaming. NFT menciptakan cara baru untuk memverifikasi kepemilikan dan otentisitas aset digital. Teknologi interoperabilitas semakin berkembang, memungkinkan berbagai platform dan blockchain untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Ini membuka potensi kolaborasi yang lebih besar antar proyek dan membentuk ekosistem Web 3 yang lebih kuat. Proyek-proyek terbaru dan teknologi seperti ini terus muncul, mengubah lanskap Web 3. Mereka membawa potensi baru, dan memberikan gambaran tentang bagaimana masa depan internet terdesentralisasi akan terbentuk. Mari kita terus mengikuti tren ini dan bersiap untuk mengambil bagian dalam perubahan revolusioner ini. Siapa yang menciptakan Web 3? Web 3 tidak diciptakan oleh satu individu atau entitas tunggal. Sebaliknya, istilah Web 3 mencerminkan evolusi dan konsep baru untuk masa depan internet yang lebih terdesentralisasi, interkoneksi yang lebih kuat antar data, dan peningkatan yang fokus pada kecerdasan buatan atau AI, dan pengalaman pengguna yang lebih kaya. Konsep Web 3 muncul sebagai reaksi terhadap keterbatasan dan tantangan yang dihadapi oleh Web 2, yang lebih berfokus pada konten yang dapat dibaca manusia, jejaring sosial, dan pengumpulan data. Pemikiran dan penelitian banyak individu, ilmuwan komputer,
perusahaan teknologi, dan komunitas pengembang telah berkontribusi dalam membentuk dan mengembangkan konsep Web 3. Teknologi blockchain, kontrak pintar, kecerdasan buatan, dan protokol terdesentralisasi menjadi komponen kunci yang mengilhami konsep Web 3. Namun, perjalanan menuju Web 3 masih terus berkembang dan melibatkan banyak kontributor yang bekerja sama untuk mewujudkan visi ini. Jadi, Web 3 adalah gagasan kolaboratif yang berkembang, dan bukan diciptakan oleh individu, di mana banyak orang dan organisasi berkontribusi untuk menciptakan masa depan internet yang lebih baik, terdesentralisasi, dan memberdayakan pengguna. Kesimpulan: Web 3 adalah konsep revolusioner yang membawa perubahan mendalam di dunia internet. Ini membuka pintu menuju dunia yang lebih terdesentralisasi, aman, dan memberdayakan pengguna. Dalam perjalanannya, kita telah membahas bagaimana teknologi blockchain, kontrak pintar, dan prinsip terdesentralisasi memainkan peran penting dalam membentuk masa depan Web 3. Untuk itu, mari kita terus mempelajari dan terlibat dalam ekosistem Web 3. Berbagai proyek dan inovasi menunggu untuk dieksplorasi. Web 3 adalah kolaborasi antar komunitas, dan kontribusi Anda dapat membantu membentuk masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua. Terima kasih telah menonton, dan semoga informasi ini bisa menambah wawasan untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran J-Coin, agar tetap mendapatkan konten-konten menarik seputar teknologi dan inovasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.